Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Raka adalah seorang pria muda yang bisa dibilang sangat beruntung. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, ia sudah meraih kesuksesan yang banyak orang hanya bisa impikan. Kariernya di bidang properti melesat dengan cepat. Perusahaannya berkembang pesat, proyek-proyek besar berhasil ia menangkan, dan namanya mulai dikenal di kalangan pengusaha muda kota besar. Hampir setiap minggu ada saja pemberitaan tentangnya di majalah bisnis atau artikel online dengan judul yang memuji prestasi anak muda yang konon punya otak jenius dalam mengatur investasi. Banyak orang tua yang dayam-dayam berharap anaknya bisa seperti Raka, seorang pengusaha muda sukses, berwibawa, punya gaya hidup mapan, dan tentu saja menarik di mata siapa saja yang memandang. Rumahnya berdiri megah di kawasan elit. Bangunan 3 lantai dengan desain modern minimalis, pagar besi otomatis, halaman luas, dan taman dengan lampu-lampu kecil yang indah ketika malam. Di garasinya terparkir 2 mobil mewah, 1 sedan hitam yang biasa ia gunakan untuk pertemuan formal, dan 1 mobil sport yang sering ia pakai saat ingin sekadar jalan-jalan atau melepas penat. Dari luar, hidup Raka terlihat sempurna. Semua yang diimpikan banyak orang sudah ada dalam genggamannya. Setiap pagi, ia bangun di kamar luas dengan jendela kaca besar yang langsung menghadap pemandangan kota. Dari lantai paling atas rumahnya, ia bisa melihat gedong-gedang tinggi yang menjulang, cahaya lampu jalan, dan hiruk-pikuk kendaraan yang seakan tidak pernah berhenti. Pagi bagi Raka biasanya dimulai dengan secangkir kopi dari mesin otomatis yang harganya mungkin cukup untuk membayar kontrakan orang lain selama setahun penuh. Setelah itu, ia bersiap dengan setelan jas rapi, lalu meluncur ke kantornya dengan mobil yang selalu berkilau. Di kantornya, semua orang menghormatinya. Para karyawan memanggilnya dengan sebutan Pak Raka dengan penuh hormat. Mereka tahu, tanpa Raka, perusahaan ini tidak akan ada. Semua keputusan besar diambil olehnya, dan sebagian besar keputusannya selalu berbuah manis. Investor percaya padanya, rekan bisnis mengaguminya, bahkan kompetitor pun dayam-dayam iri padanya. Hidupnya benar-benar penuh dengan pencapaian, sesuatu yang sulit dicapai di usia yang begitu muda. Namun, semua kesempurnaan itu ternyata menyimpan sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Di balik wajahnya yang selalu tampak percaya diri, di balik senyuman ramah yang ia berikan pada rekan-rekan bisnisnya, Raka sebenarnya menyimpan kekosongan yang dalam. Ia punya segalanya, kecuali satu. Kebahagiaan yang sederhana. Raka sering merasa sepi. Sepulang dari kantor, ia masuk ke rumah megahnya yang sunyi. Tidak ada suara gelak tawa, tidak ada sambutan hangat, tidak ada yang menunggunya dengan senyum ketika ia membuka pintu. Yang ada hanya suara langkah kakinya yang bergema di ruangan besar, suara televisi yang menyala untuk sekadar menemani, dan detik jam dinding yang berputar tanpa henti. Makan malam yang ia nikmati biasanya hanya ditemani cahaya lampu gantung dan piring-piring porselen mahal. Tanpa ada obrolan, tanpa ada canda, ia bisa duduk di meja makan panjang yang mampu menampung 10 orang. Tapi kursi di sekelilingnya kosong, tidak pernah terisi. Kadang ia berpikir, apa gunanya semua harta ini kalau akhirnya ia hanya duduk sendirian setiap malam. Ia punya banyak teman di luar sana, tapi kebanyakan hanya hadir saat ada pesta atau saat mereka butuh sesuatu darinya.
teman sejati, seseorang yang benar-benar mengerti dirinya, jarang ia temukan. Apalagi soal cinta. Sejak dulu, Raka memang jarang punya hubungan yang serius. Perhatiannya terlalu tersita untuk bisnis. Beberapa kali ia dekat dengan wanita, tapi semuanya berakhir cepat. Ada yang mundur karena merasa tidak pernah diberi cukup waktu. Ada pula yang hanya tertarik pada uang dan statusnya. Semua itu membuat Raka semakin lelah untuk memulai. Pada malam-malam tertentu, Raka sering duduk di balkon lantai 3 rumahnya sambil menatap lampu-lampu kota. Dari jauh, semuanya tampak indah. Orang-orang terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Jalanan penuh dengan mobil, restoran dan kafe ramai dipenuhi tawa. Ia membayangkan betapa bahagianya orang-orang sederhana yang bisa tertawa bersama keluarga di meja makan, atau sekadar berjalan berdua sambil bergandengan tangan dengan orang yang dicintai. Hal sederhana itu justru terasa mahal bagi Raka. Di tengah tumpukan harta, ia merasa kekurangan sesuatu yang paling penting, kehangatan. Banyak orang tidak percaya jika ia bercerita tentang kesepiannya. Kamu kan punya segalanya, Raka. Kamu muda, sukses, kaya, apalagi yang kamu mau. Begitu kata sebagian besar temannya. Tapi bagi Raka, punya segalanya tidak sama dengan merasa cukup. Justru semakin banyak yang ia miliki, semakin terasa kosong di dalam hatinya. Ia selalu merasa ada ruang besar yang tidak pernah terisi. Ruang yang hanya bisa dipenuhi oleh cinta, oleh kehadiran seseorang yang tulus. Kadang, ia mencoba menutupinya dengan bekerja lebih keras. Kalau ada proyek baru, ia akan benar-benar tenggelam di dalamnya, begadang berhari-hari, dan menenggelamkan pikirannya ke dalam angka-angka. Tapi begitu pekerjaan selesai, rasa hampa itu kembali datang. Ia merasa seperti berlari dalam lingkaran. Sibuk tanpa arah, kaya tapi kesepian. Suatu kali, ia pernah pulang larut malam. Setelah menghadiri acara pertemuan dengan para pengusaha lain. Di dalam mobilnya yang nyaman, ia melirik keluar jendela. Ada seorang penjual sate di pinggir jalan. Duduk bersama istri dan anaknya sambil tertawa. Mereka makan bersama dengan sederhana. Hanya duduk di kursi plastik, tapi terlihat bahagia. Raka diam, menatap pemandangan itu dengan mata kosong. Kenapa aku yang punya segalanya, justru tidak punya kebahagiaan sesederhana itu? Batinnya bergumam. Malam itu ia sampai di rumah dan merasa rumahnya semakin dingin dari biasanya. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, dan terdengar gema dari langkah kakinya sendiri. Tidak ada suara lain. Ia masuk ke dapur, membuka kulkas yang penuh dengan makanan mahal, lalu menutupnya lagi. Tidak ada selera. Ia hanya mengambil segelas air putih, lalu berjalan ke ruang tamu yang luas tapi kosong. Ia duduk di sofa empuk, menatap televisi yang menyala dengan suara bising. Tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ia berpikir tentang hidupnya, tentang pencapaian yang orang lain anggap luar biasa. Tapi entah kenapa, semua itu tidak membuatnya benar-benar bahagia. Ada rasa jenuh, ada rasa ingin menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar uang dan harta. Raka tahu betul, kesepian yang ia rasakan bisa menjadi titik lemah. Ia mulai sering merasa butuh ditemani. Ia butuh seseorang yang bisa mendengarkan ceritanya. Seseorang yang bisa membuatnya merasa berarti, bukan hanya karena uangnya. Tapi di saat itulah, tanpa ia sadari, pintu menuju kehancuran perlahan mulai terbuka. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Kesibukannya tetap sama. Prestasinya tetap dipuji. Tapi rasa sepi di rumah semakin terasa menyiksa. Kadang ia sengaja tidur lebih larut hanya untuk menghindari momen ketika ia harus masuk kamar yang luas tapi kosong. Kadang ia menyalakan musik keras-keras atau menghabiskan waktu di luar hingga larut malam, hanya supaya ia tidak perlu berlama-lama dengan kesunyiannya. Kesepian itu seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya. Tidak peduli seberapa terang cahaya lampu rumahnya, tidak peduli seberapa keras ia mencoba mengabaikannya.
Raka, pria muda sukses yang tampak sempurna di mata orang lain, sebenarnya sedang terjebak dalam jurang kesepian yang perlahan menggerogoti hatinya. Dan ia tidak pernah menyangka jurang itu kelak akan menyeretnya pada kisah paling pilu dalam hidupnya. Malam itu berbeda dari malam-malam biasanya. Raka yang biasanya hanya pulang ke rumah setelah bekerja, menerima ajakan seorang temannya bernama Dimas untuk pergi karaoke. Awalnya Raka sempat menolak. Ia merasa lelah dan tidak begitu suka dengan keramaian. Tapi Dimas memaksa. Katanya Raka terlalu sibuk dengan pekerjaan, butuh hiburan, butuh sedikit suasana yang berbeda. Setelah beberapa kali bujukan, akhirnya Raka mengalah. Ya sudah, sekali-sekalilah, katanya sambil tersenyum kecil. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak ada salahnya mencoba keluar dari rutinitas. Mereka tiba di sebuah tempat karaoke yang cukup terkenal di pusat kota. Dari luar, bangunannya tidak terlalu mencolok. Tapi begitu masuk, suasananya berubah total. Lampu warna-warni berkelap-kelip, suara musik berdentum dari ruangan ke ruangan, dan di sudut-sudut terlihat beberapa wanita dengan pakaian rapi, namun menggoda, sedang menemani tamu-tamu yang datang. Raka sempat merasa canggung. Ini bukan tipe tempat yang biasa ia kunjungi. Tapi Dimas menepuk pundaknya. Santai aja, Ra. Anggap ini hiburan. Kamu butuh rileks, bro. Jangan serius mulu. Raka hanya mengangguk. Mereka masuk ke salah satu ruangan VIP. Di dalamnya ada sofa empuk, meja besar, layar karaoke yang menyala terang, dan remote control untuk memilih lagu. Dimas langsung terlihat antusias. Memilih lagu, bernyanyi keras dengan nada sumbang yang malah membuat semua tertawa. Raka ikut tersenyum. Meski hatinya masih sedikit kaku, ia mencoba ikut bernyanyi sekali. Tapi suaranya tidak keluar maksimal, terlalu kaku. Tidak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Masuklah dua orang wanita pemandu lagu. Salah satunya bernama Ayu. Raka sempat menoleh sekilas, dan di sanalah pertama kali matanya bertemu dengan mata Ayu. Ada sesuatu yang aneh saat itu. Senyumnya terasa berbeda. Bukan senyum basa-basi semata. Ayu menyapa dengan ramah. Halo, selamat malam. Boleh saya duduk di sini? Suaranya lembut, tidak dibuat-buat, dan entah kenapa langsung membuat Raka merasa nyaman. Awalnya, Raka hanya menanggapinya singkat, seperti biasanya ia lakukan pada orang asing. Tapi Dimas, yang sudah terbiasa dengan suasana seperti ini, langsung akrab. Ra, kenalin ini Ayu, temen ngobrol malam ini. Biar kamu gak terlalu tegang. Dimas sengaja mendorong Raka agar mau bicara. Ayu lalu duduk di samping Raka. Awalnya, mereka hanya saling bertanya kabar, pekerjaan, dan hal-hal sepele. Raka biasanya cuek pada wanita di tempat seperti itu, karena ia tahu kebanyakan hanya basi-basi demi membuat tamu merasa nyaman. Tapi Ayu terasa berbeda. Caranya menatap, caranya mendengarkan, dan caranya merespons seolah sungguh-sungguh peduli. Ketika Raka bercerita singkat tentang kesibukan kerjanya, Ayu benar-benar mendengar, bukan sekadar mengangguk atau berpura-pura tertarik. Raka merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Ia merasa dihargai. Selama ini, orang-orang di sekitarnya biasanya hanya mendengar ceritanya karena ada kepentingan, entah bisnis atau uang. Tapi Ayu terlihat tulus. Atau setidaknya, ia berhasil membuat Raka merasa begitu. Dari obrolan sederhana itu, hati Raka mulai terbuka. Ia bahkan mulai tersenyum lebih lepas. Sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan ini. Jam terus berjalan. Lagu demi lagu berganti. Dimas sibuk bernyanyi dan tertawa. Sementara Raka semakin hanyut dalam percakapan dengan Ayu. Mereka membicarakan banyak hal. Mulai dari makanan favorit, tempat liburan yang ingin dikunjungi, sampai cerita masa kecil. Ayu bercerita bahwa ia bekerja sebagai pemandu lagu bukan karena ingin, tapi karena keadaan.
Ia berasal dari keluarga sederhana di kampung dan harus merantau untuk membantu orang tuanya. Raka mendengar dengan seksama, dan dalam hati ia merasa iba. Perempuan ini kuat sekali, pikirnya. Ketika malam semakin larut, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak ingin malam itu cepat berakhir. Ada kehangatan dalam tatapan Ayu, ada kenyamanan dalam setiap kata-katanya. Raka merasa tidak lagi sendirian. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar hadir di hadapannya. Setelah karaoke selesai, Dimas mengajak Raka untuk pulang bersama. Tapi sebelum benar-benar berpisah, Ayu menatap Raka sambil tersenyum tipis. "Makasih ya, sudah ngobrol sama aku malam ini. Senang bisa ketemu orang seperti kamu." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Raka itu menancap dalam. Ia mengangguk sambil berkata, "Aku juga senang bisa ketemu kamu." Sesampainya di rumah, Raka tidak bisa berhenti memikirkan Ayu. Wajahnya, suaranya, bahkan senyum hangatnya terus terbayang. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa ia hiraukan. Hatinya terasa hangat, berbeda dari biasanya. Ada rasa rindu yang aneh, padahal mereka baru saja berkenalan. Hari-hari berikutnya, Raka mulai mencari alasan untuk kembali ke tempat karaoke itu. Awalnya ia merasa aneh, tapi dorongan hatinya lebih kuat. Ia ingin bertemu Ayu lagi, ingin mengobrol lebih banyak, ingin merasakan lagi ketenangan yang muncul saat bersama gadis itu. Dan benar, ketika mereka bertemu lagi, rasa nyaman itu semakin kuat. Ayu menyambutnya dengan senyum hangat, seolah ia juga menunggu kedatangan Raka. Pertemuan itu tidak berhenti sekali dua kali. Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam rasa yang tumbuh di hati Raka. Ia tidak lagi melihat Ayu hanya sebagai seorang pemandu lagu, tapi sebagai sosok yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Ia merasa diperhatikan, didengarkan, dan itu yang selama ini ia rindukan. Setiap kali mereka berbicara, Raka merasa waktu berjalan cepat. Ia bisa menceritakan segala hal yang selama ini ia pendam, tentang kesepian, tentang tekanan, bahkan tentang rasa lelahnya menjadi seorang pria sukses yang selalu dituntut sempurna. Ayu mendengarkan dengan sabar, sesekali memberi komentar yang menenangkan. "Kamu hebat, bisa kuat sampai sejauh ini," katanya suatu malam. Kalimat sederhana itu saja sudah cukup membuat hati Raka bergetar. Lambat laun, hubungan mereka semakin erat. Meski Raka tahu pekerjaannya, ia tidak peduli. Baginya, Ayu bukan sekadar wanita yang ditemuinya di tempat karaoke. Ayu adalah tempat pulangnya yang baru. Tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Perasaan itu semakin tumbuh, semakin dalam. Sampai akhirnya, ia tidak bisa menyangka lagi bahwa ia jatuh cinta. Dan disitulah, tanpa disadari, langkah pertama menuju jalan panjang yang akan mengubah hidupnya dimulai. Raka semakin tenggelam dalam perasaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Semakin sering ia bertemu Ayu, semakin dalam ia merasa jatuh cinta. Ia tahu betul, Ayu adalah seorang pemandu lagu, pekerjaan yang sering dipandang rendah oleh orang-orang. Ia tahu ada banyak pria lain yang mungkin datang dan pergi dalam hidup Ayu. Tapi, semua itu tidak lagi penting. Dalam hatinya, Ayu berbeda. Ayu bukan sekadar wanita yang menemaninya di ruangan karaoke. Ia adalah seseorang yang membuatnya merasa berarti, membuatnya merasa dibutuhkan, membuatnya merasa tidak sendirian di dunia yang selama ini begitu sepi. Perlahan, perasaan itu membuat Raka ingin selalu melakukan sesuatu untuk Ayu. Ia mulai dengan hal-hal kecil, seperti mengantarnya pulang setelah mereka bertemu, lalu berkembang menjadi hal yang lebih besar, seperti membelikannya hadiah. Pertama kali, ia membelikan Ayu sebuah tas branded. Awalnya Ayu menolak, merasa itu terlalu berlebihan. "Aku gak enak, Ra. Ini mahal banget." "Aku gak minta kok," ucap Ayu
dengan wajah bingung. Tapi Raka hanya tersenyum. Aku ikhlas, kamu layak dapat yang lebih dari ini. Dan sejak saat itu, hadiah demi hadiah mengalir. Perhiasan, pakaian, bahkan gadget terbaru. Semua ia berikan dengan senang hati. Setiap kali melihat wajah Ayu tersenyum saat menerima pemberiannya, Raka merasa puas. Ia merasa cintanya terbalas. Meski hanya lewat hal-hal sederhana. Lama-lama, ia bahkan mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar. Aku ingin kamu punya tempat tinggal yang nyaman, katanya suatu malam. Ayu kaget, tidak menyangka. Raka kemudian benar-benar membelikan sebuah apartemen untuk Ayu. Apartemen itu tidak jauh dari pusat kota, mewah, dengan pemandangan indah dari lantai tinggi. Ayu hampir tidak percaya. Tapi Raka meyakinkannya bahwa itu tulus, bukan sekadar hadiah. Aku hanya ingin kamu bahagia, katanya lembut. Teman-temannya mulai resah melihat perubahan pada Raka. Dimas yang biasanya sering menemani Raka, suatu kali berbicara serius. Ra, kamu yakin sama semua ini? Aku lihat kamu udah terlalu jauh. Jangan sampai kamu nyesel. Banyak cerita tentang cewek kayak gitu. Jangan sampai kamu jadi korban. Tapi Raka menanggapi dengan santai. Kamu gak ngerti, Dim. Ayu beda. Dia bukan seperti yang kamu pikir. Aku yakin dia tulus. Dimas hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu Raka sedang jatuh cinta. Dan orang yang jatuh cinta sulit sekali dinasehati. Hari demi hari, perhatian Raka pada Ayu semakin besar. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Ayu daripada dengan pekerjaannya. Beberapa kali ia bahkan menunda rapat penting hanya karena ingin menemani Ayu jalan-jalan. Mereka sering makan malam di restoran mahal, pergi berbelanja ke butik ternama, atau sekadar duduk berdua di balkon apartemen sambil memandangi lampu kota. Bagi Raka, momen-momen itu adalah kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ia tidak peduli berapa banyak uang yang keluar. Yang penting, ia merasa lengkap saat bersama Ayu. Namun, di balik semua itu, perlahan ada hal yang berubah dalam hidup Raka. Ia tidak sadar kalau kebiasaannya menghabiskan uang mulai memengaruhi stabilitas finansialnya. Dulu, ia selalu berhati-hati dalam mengatur keuangan. Setiap investasi, setiap pengeluaran, semua ia hitung dengan teliti. Tapi sejak ada Ayu, semua prinsip itu seakan lenyap. Ia tidak lagi berpikir panjang. Selama Ayu bahagia, ia merasa itu sudah cukup. Raka juga mulai jarang muncul di kantor. Karyawan yang dulu selalu mengandalkan kehadirannya mulai kebingungan. Beberapa proyek besar sempat tertunda karena keputusan penting tidak bisa diambil tanpa persetujuan. Raka rekan-rekan bisnis mulai bertanya-tanya, ada apa dengan Raka? Mengapa ia tiba-tiba berubah? Tapi Raka tidak peduli. Dalam hatinya, pekerjaan bisa menunggu, tapi Ayu tidak. Satu demi satu tanda-tanda kehancuran mulai muncul. Tapi Raka menutup mata saat temannya kembali mengingatkan. Ia hanya menjawab dengan kalimat yang sama. Dia beda dari yang lain. Kalimat itu seolah menjadi mantra yang ia ulang-ulang untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan benar. Padahal, dalam hati kecilnya, ia tahu ada keraguan. Tapi cinta membuatnya buta. Raka tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ada satu malam ketika mereka duduk berdua di apartemen Ayu, dari balik jendela besar, terlihat gemerlap lampu kota yang indah. Raka menatap Ayu dengan penuh rasa sayang. Aku gak pernah nyangka bisa ketemu kamu. Kamu benar-benar bikin hidupku beda. Ayu tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Aku juga senang bisa ketemu kamu, Ra. Kamu orang baik. Kata-kata itu membuat hati Raka meleleh. Ia yakin Ayu benar-benar tulus. Waktu terus berjalan. Semakin lama, perasaan Raka semakin dalam. Ia mulai membayangkan masa depan bersama Ayu. Dalam benaknya, tidak masalah jika Ayu punya masa lalu
atau pekerjaan yang dipandang rendah orang lain. Baginya, yang penting adalah perasaan mereka sekarang. Raka bahkan sempat berpikir untuk menjadikan Ayu sebagai pasangan hidupnya. Pikiran itu terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa. Tapi begitulah, orang yang sudah jatuh cinta terlalu dalam. Segala logika hilang, yang tersisa hanyalah rasa. Di sisi lain, keluarga Raka mulai curiga. Ibunya sempat menanyakan, mengapa Raka jarang pulang? Mengapa ia tampak sibuk dengan sesuatu yang tidak jelas? Raka hanya menjawab singkat, "Aku lagi ada urusan, Bu." Tenang aja, ia tidak berani menceritakan siapa Ayu sebenarnya. Takut akan penolakan. Ia tahu, keluarga besarnya tidak akan pernah setuju jika ia berhubungan dengan seorang pemandu lagu. Tapi sekali lagi, ia mengabaikan itu semua. Baginya, cinta lebih penting dari restu siapapun. Beberapa bulan berlalu, dan kebiasaan Raka semakin menjadi. Ia menghabiskan ratusan juta rupiah untuk kebutuhan Ayu. Semua keinginannya selalu ia turuti. Ayu hanya perlu berkata sekali, dan Raka langsung mencari cara untuk mewujudkannya. Dalam pikirannya, itulah caranya menunjukkan cinta. Ia tidak sadar bahwa semua itu mulai mengikis kekayaannya perlahan. Teman-temannya semakin khawatir. Dalam sebuah kesempatan, Dimas benar-benar bicara keras padanya. "Ra, gue serius. Lu sadar gak sih? Sekarang lu udah berubah banget. Bisnis lu mulai keteteran. Karyawan lu bingung. Rekanan lu kecewa. Semua gara-gara cewek ini. Lu gak takut semua yang lu bangun hancur begitu aja?" Raka terdiam. Tapi kemudian ia berkata dengan tenang, "Kalau aku harus kehilangan semuanya, tapi bisa sama dia, aku rela." Kalimat itu membuat Dimas hampir tidak percaya. Ia tahu, sahabatnya sudah benar-benar buta karena cinta. Malam demi malam, Raka terus terbuai. Ayu semakin menjadi pusat hidupnya. Ia merasa tanpa Ayu, ia hanyalah pria kesepian dengan rumah megah kosong. Dengan Ayu, ia merasa punya arti. Ia tidak sadar bahwa ia sedang berjalan menuju jurang. Jurang yang ia gali sendiri dengan tangannya. Di saat orang lain mulai menjauh karena kecewa pada perubahan sikapnya, Ayu justru semakin dekat. Atau setidaknya, itu yang Raka rasakan. Ia tidak bisa lagi membedakan mana ketulusan, mana sekadar kepura-puraan. Yang ia tahu hanyalah Ayu membuatnya bahagia. Dan demi kebahagiaan itu, Raka rela melakukan apa saja, meski harus mengorbankan semua yang ia miliki. Dan begitulah, cinta yang membutakan benar-benar menguasai Raka. Ia tidak sadar bahwa hidupnya perlahan mulai berubah arah. Dari seorang pengusaha muda sukses yang dikagumi banyak orang, ia perlahan berubah menjadi pria yang hanya hidup untuk seorang wanita. Perubahan itu begitu halus, begitu samar, sampai akhirnya ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Hari-hari Raka perlahan berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh bayangan kelam tanpa ia sadari. Bisnis yang dulu menjadi kebanggaan, sekaligus sumber kejayaannya mulai goyah. Semua berawal dari keputusan-keputusan kecil yang ia abaikan, rapat-rapat penting yang ia tinggalkan, serta peluang besar yang ia lewatkan hanya karena lebih memilih duduk berjam-jam bersama Ayu. Semula ia masih merasa semuanya terkendali, yakin bahwa rekan kerjanya mampu mengurus detail-detail yang ia tinggalkan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Beberapa klien besar mulai menunjukkan ketidakpuasan. Ada kontrak penting yang gagal diperpanjang. Ada proyek besar yang batal ditandatangani karena keputusan Raka terlalu lama keluar. Perlahan, kepercayaan orang pada nama besar Raka mulai memudar. Namun di tengah semua keruntuhan itu, Raka tetap tersenyum setiap kali melihat wajah Ayu. Ia seperti tidak mendengar bisikan kehancuran yang mulai mendekat. Baginya, selama Ayu ada di sisinya, semuanya terasa ringan. Bahkan ketika laporan keuangan perusahaan mulai menunjukkan penurunan drastis,
ia tetap menanggapinya dengan santai. Nanti juga bisa balik lagi? Aku kan udah biasa bangun dari nol, katanya kepada salah satu manajernya yang mencoba memberi peringatan. Padahal, kondisi sebenarnya jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Suatu hari, salah satu kontrak ekspor yang selama ini menjadi tulang punggung usahanya gagal total. Pihak mitra kecewa. Dengan keterlambatan pengiriman barang, kesepakatan ratusan juta rupiah batal dalam sekejap. Karyawan yang dulu bekerja penuh semangat, kini mulai cemas. Mereka sering melihat bos mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor daripada di ruangan kerjanya. Raka yang dulu selalu datang pagi untuk memberi arahan, kini lebih sering datang siang bahkan sore hari. Itu pun hanya sebentar. Sisanya, ia bersama Ayu. Entah di apartemen, restoran, atau pusat perbelanjaan mewah. Di saat bisnisnya merosot, pengeluaran Raka justru semakin membengkak. Ayu, meskipun tidak pernah secara terang-terangan meminta, seringkali memberi isyarat akan sesuatu yang ia inginkan. Tas edisi terbatas, perhiasan emas putih, jam tangan mewah, bahkan liburan singkat ke Bali hanya untuk melepas penat. Raka selalu dengan senang hati menuruti semua itu. Aku pengen kamu bahagia, Ayu. Selama aku mampu, aku bakal kasih semuanya buat kamu. Ucapnya suatu kali sambil menyerahkan sebuah kotak kecil berisi kalung berlian. Ayu tersenyum, memeluknya, dan bagi Raka, momen itu lebih berharga dari apapun. Tetapi kenyataannya, ia tidak lagi mampu seperti dulu. Tabungan yang ia kumpulkan selama bertahan-tahan mulai terkuras. Investasi yang ia coba lakukan untuk menutup kerugian justru berujung salah langkah. Ia sempat menaruh uang dalam jumlah besar pada sebuah proyek properti, berharap keuntungan cepat datang. Namun proyek itu gagal jalan karena masalah izin. Uang miliaran rupiah lenyap begitu saja. Raka mulai terdesak. Untuk menjaga kehidupan glamor bersama Ayu, ia mulai menjual aset yang dulu ia banggakan. Mobil sport kesayangannya menjadi yang pertama dijual. Ia masih mencoba menutupi rasa kehilangan itu dengan alasan sederhana. Mobil kan bisa dibeli lagi kapan aja, katanya sambil tertawa kecil ketika Dimas bertanya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa perih yang ia sembunyikan. Beberapa bulan kemudian, kondisi makin sulit. Cicilan kantor, gaji karyawan, dan berbagai kebutuhan operasional menumpuk. Raka memilih jalan pintas. Ia menjual rumah mewahnya, rumah besar yang selama ini menjadi simbol keberhasilannya. Dengan halaman luas dan kolam renang yang indah, akhirnya ia lepas. Awalnya, ia ragu, tapi kemudian ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa itu demi masa depan bersama Ayu. Toh, rumah bisa dicari lagi, tapi Ayu gak tergantikan, gumamnya saat menandatangani surat jual beli. Kabar penjualan rumah itu sampai ke telinga keluarganya. Ibunya kaget bukan main. Bahkan sempat menelepon dengan suara bergetar. Raka, kamu kenapa jual rumah? Itu kan rumah kebanggaan kita. Rumah yang kamu bangun dengan kerja keras. Jangan main-main dengan hidupmu, nak. Tapi Raka hanya menjawab singkat. Tenang aja, Bu. Semua baik-baik aja. Aku cuma lagi butuh dana buat puterin bisnis. Padahal, uang itu sebagian besar habis untuk memenuhi gaya hidup Ayu. Dimas semakin gusar. Ia melihat sahabatnya benar-benar hancur karena wanita itu. Dalam satu kesempatan, ia berusaha berbicara lagi dengan Raka. Rak, tolong sadar, lu udah gak sama kayak dulu. Lu jual mobil, jual rumah, bisnis lu hancur, semua demi apa? Demi cewek yang bahkan gak jelas apa bener sayang sama lu. Jangan sampai lu bangkrut beneran. Namun Raka hanya tersenyum datar. Dim, aku tahu apa yang aku lakuin. Jangan ikut campur. Kata-kata itu membuat Dimas terdiam. Tapi sekaligus sedih melihat Raka yang sudah tidak lagi bisa diajak bicara dengan logika. Hari-hari, Raka kini dipenuhi dilema
yang ia tolak untuk akui. Setiap kali ia membuka rekening bank, saldo yang tersisa semakin menipis. Setiap kali ia menerima laporan dari perusahaannya, angka kerugian semakin besar. Namun anehnya, setiap kali ia bertemu Ayu, semua rasa takut itu hilang. Senyum Ayu seakan menjadi obat dari segala luka. Ia rela melupakan semuanya demi satu hal, perasaan bahwa ia dicintai. Satu malam, setelah makan malam mewah di sebuah restoran bintang 5, Raka duduk di balkon apartemen Ayu. Ia menatap kosong ke arah kota yang gemerlap. Ayu menghampiri, duduk di sampingnya sambil membawa segelas minuman. "Kamu kenapa, Ra? Kok murung?" tanyanya. Raka tersenyum samar. "Enggak, apa-apa. Aku cuma capek aja." Padahal dalam hatinya ia sedang dilanda badai. Ia mulai menyadari apa yang ia lakukan ini semakin menjerumuskannya. Tapi setiap kali melihat Ayu, keraguannya menguap begitu saja. Dalam pikirannya, selama Ayu ada, semua akan baik-baik saja. Ia selalu menenangkan diri dengan kalimat itu, meski kenyataannya semakin jauh dari kebenaran. Ia mulai hidup dengan ilusi yang ia ciptakan sendiri, menolak kenyataan yang jelas-jelas ada di depan mata. Hari demi hari, kehidupannya semakin sulit. Kartu kredit menumpuk dengan tagihan luar biasa besar. Beberapa karyawan kunci memilih keluar karena perusahaan tidak mampu lagi membayar gaji tepat waktu. Nama besar Raka, yang dulu begitu dihormati di kalangan pebisnis, kini mulai dipandang sebelah mata. Ia kehilangan proyek demi proyek, sementara dirinya sibuk menjaga senyum seorang wanita yang menjadi pusat hidupnya. Sampai akhirnya, pada suatu pagi, Raka menerima kabar mengejutkan dari bank. Pinjaman yang ia ajukan untuk menutup biaya operasional ditolak karena dianggap berisiko. Artinya, jalan terakhir yang ia harapkan pun tertutup. Ia terduduk lemas di kursinya, menatap layar laptop dengan mata kosong. Namun, lagi-lagi, pikirannya segera tertuju pada Ayu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah ujian sementara. Selama ada dia, aku pasti bisa bangkit, katanya dalam hati. Hari itu, ia memutuskan menjual satu-satunya aset berharga yang tersisa. Tanah peninggalan ayahnya di pinggiran kota. Tanah itu seharusnya ia jaga sebagai warisan keluarga. Tapi dalam kondisi terdesak, ia memilih melepasnya. Hasil penjualan tanah itu, sebagian ia gunakan untuk menutup hutang. Sisanya kembali habis untuk menjaga gaya hidup bersama Ayu. Langkah demi langkah, Raka menggali jurangnya sendiri. Dari seorang pengusaha sukses yang dulu menjadi inspirasi banyak orang, kini ia hanya tinggal bayangan dari kejayaannya. Semua karena ia terlalu larut dalam cinta yang membutakan. Namun bagi Raka, semua pengorbanan itu masih terasa wajar selama Ayu tetap berada di sisinya. Ia tidak sadar bahwa sesungguhnya awal dari kehancuran besar sudah benar-benar dimulai. Malam itu, udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Raka baru saja pulang dari sebuah pertemuan kecil dengan rekan bisnis yang tersisa, yang sebenarnya lebih mirip pertemuan basi-basi daripada negosiasi sungguhan. Semua orang sudah tidak lagi menaruh harapan besar padanya. Begitu masuk ke apartemen kecil yang kini ia tempati setelah menjual rumah mewahnya, Raka duduk di kursi sambil menatap layar ponselnya. Notifikasi pesan dari Ayu tidak muncul sejak sore. Sesuatu yang jarang sekali terjadi. Biasanya, meski sekadar kata singkat, Ayu selalu memberi kabar. Raka mencoba menelepon, tapi berkali-kali tidak diangkat. Hatinya mulai gelisah. Dalam kebingungan, ia membuka aplikasi perpesanan dan melihat status Ayu. Ada sebuah foto singkat, siluet 2 gelas anggur, dan tangan seorang pria yang jelas bukan tangannya. Raka membeku, dadanya terasa sesak. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Mungkin itu hanya teman Ayu, mungkin hanya pelanggan biasa di tempat karaoke. Namun semakin ia mencoba menepis,
semakin kuat perasaan curiga itu muncul. Malam itu juga, tanpa banyak pikir panjang, Raka memutuskan pergi ke apartemen Ayu. Tangannya bergetar saat mengetik kode pintu. Begitu masuk, ruangan itu gelap. Tapi ada suara samar dari dalam kamar. Ia berjalan pelan. Jantungnya berdetak keras, seperti genderang perang. Dan saat pintu kamar terbuka sedikit, dunianya runtuh. Dalam sekejap, di depan matanya, Ayu sedang tertawa kecil sambil duduk di sisi ranjang bersama seorang pria asing. Pria itu tampak santai, memegang pundak Ayu dengan sikap yang jelas menunjukkan kedekatan. Raka berdiri kaku, tubuhnya membeku, otaknya tidak mampu memproses apa yang ia lihat. Ayu terkejut begitu menyadari kehadirannya. Wajahnya berubah pucat. "Raka, ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Suaranya bergetar, tapi jelas tidak mampu menutupi kenyataan. Raka merasa dadanya ditusuk berkali-kali. Semua pengorbanan, semua uang, semua cinta, seolah hilang tak bersisa hanya dalam satu momen itu. "Jangan bohong lagi, Ayu," ucapnya lirih. Suara parau bercampur amarah. Pria asing itu bangkit, terlihat sedikit canggung, lalu buru-buru keluar tanpa berkata apa-apa, meninggalkan mereka berdua dalam ketegangan. Air mata Raka jatuh tanpa ia sadari. Ia bukan hanya marah, tapi juga hancur, kecewa, merasa seluruh dunianya dipermainkan. "Jadi selama ini aku cuma orang bodoh buat kamu? Semua yang aku kasih, semua yang aku korbankan, buat apa, Ayu? Buat kamu main kayak gini?" Suaranya meninggi, matanya merah menahan gejolak. Ayu mencoba mendekat, tapi Raka mundur. "Aku sayang kamu, Ra, beneran. Tapi aku juga butuh kepastian. Aku juga butuh rasa aman. Kamu sekarang udah gak kayak dulu. Aku takut hidup susah." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk jantung Raka. Jadi benar, semua kasih sayang yang ia percaya ternyata hanya sebatas pada materi. Semua janji manis, semua tatapan hangat, hanya bertahan selama uang masih ada. Raka berteriak, memukul meja hingga gelas pecah berhamburan. "Kalau gitu, kenapa kamu gak pergi aja dari dulu? Kenapa kamu harus tunggu sampai aku hancur kayak gini?" Ayu terdiam. Wajahnya penuh rasa bersalah, tapi tetap tidak bisa memberi jawaban. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Raka. Ia keluar dari apartemen dengan langkah gontai, meninggalkan Ayu tanpa menoleh lagi. Hatinya seperti pecah, berkeping-keping. Jalanan malam yang dingin, lampu kota yang redup, semua terasa kosong. Ia berjalan tanpa arah, hanya ditemani pikiran yang berputar-putar. Bagaimana bisa ia begitu bodoh? Bagaimana bisa ia menyerahkan seluruh hidupnya pada seseorang yang akhirnya meninggalkannya demi orang lain? Hari-hari setelah itu adalah neraka bagi Raka. Ia kehilangan arah, kehilangan semangat. Ia tidak lagi punya harta, tidak lagi punya cinta, bahkan harga dirinya seolah hilang. Ia mencoba kembali fokus pada bisnis, tapi sudah terlambat. Perusahaannya bangkrut, karyawan satu persatu pergi. Kantor besar yang dulu penuh aktivitas, kini hanya bangunan kosong. Hutang menumpuk, dan ia tidak punya apapun lagi untuk menutupinya. Teman-temannya menjauh. Orang-orang yang dulu selalu menyanjungnya, kini bahkan enggan menatapnya. Hanya Dimas yang masih bertahan. Sesekali mengunjunginya, mencoba memberi semangat. Tapi Raka terlalu larut dalam penyesalan. "Dim, aku udah habis. Semua hilang gara-gara aku terlalu percaya sama cinta palsu. Aku gak punya apa-apa lagi." Dimas hanya bisa menepuk bahunya. Tak tahu harus berkata apa. Setiap malam, Raka sering duduk sendirian di kamar kontrakannya yang sempit. Ia menatap langit-langit. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia mengingat kembali semua kenangan bersama Ayu. Dari pertama kali bertemu hingga shot-shot paling manis. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk. Betapa cintanya yang membutakan telah menjeratnya sampai ke titik terendah
dalam kesendiriannya. Raka menyadari sesuatu yang pahit. Ia telah kehilangan bukan hanya kekayaan, tapi juga dirinya sendiri. Ia berubah dari pria kuat dan berwibawa menjadi seseorang yang rapuh, lemah, dan tidak berdaya. Ayu tidak hanya mengkhianatinya, tapi juga merenggut jiwanya. Namun seaneh apapun rasa sakit itu, Raka tidak bisa sepenuhnya membenci Ayu. Ada bagian kecil di hatinya yang masih mengingat senyum dan tawa gadis itu, yang membuat luka itu semakin dalam. Ia merasa dirinya seperti tawanan cinta yang tidak bisa lepas, meski tahu tali itu telah membuatnya hancur. Semakin lama, rasa sesak itu berubah menjadi amarah pada dirinya sendiri. Ia menyesal karena terlalu sombong, merasa tidak terkalahkan. Padahal kenyataannya, ia hanya manusia biasa yang mudah jatuh ketika hatinya tergoda. Ia menyesal tidak mendengarkan keluarga, tidak mendengarkan Dimas, tidak mendengarkan kata hatinya yang sebenarnya sudah lama memberi tanda bahaya. Kini, yang tersisa hanya penyesalan. Raka benar-benar jatuh, tidak hanya dalam ekonomi, tapi juga dalam perasaan. Ia bukan lagi pria muda kaya yang dikagumi banyak orang. Ia hanyalah bayangan dari masa lalunya sendiri. Seorang lelaki yang tersandera cinta hingga hancur tak bersisa. Malam demi malam ia lalui dengan rasa pilu yang tak terbayangkan. Luka pengkhianatan itu seperti racun yang meresap perlahan, membuatnya sulit bernapas, sulit tidur, sulit percaya lagi pada apapun. Dan itulah kenyataan pahit yang harus ia terima. Semua pengorbanannya sia-sia karena cinta yang ia jaga dengan sepenuh hati justru menikamnya dari belakang. Hari-hari Raka kini tak lagi sama. Dari seorang pria muda yang dulu selalu tampil rapi dengan jas mahal, mengendarai mobil sport, dan disambut hangat oleh orang-orang di sekelilingnya, kini ia hanya berjalan kaki di trotoar dengan pakaian seadanya. Sepatunya sudah usang, kaos yang ia pakai mulai pudar warnanya, dan tatapan orang-orang yang dulu penuh kagum kini berubah jadi tatapan kasihan bercampur sinis. Hidupnya benar-benar berbalik arah, seperti roda yang terguling, terlalu cepat dan tidak memberinya waktu untuk bersiap. Kontrakan kecil yang kini ia tempati hanyalah sebuah kamar dengan dinding lembab dan atap yang sering bocor ketika hujan turun. Tidak ada lagi ruang tamu luas dengan sofa empuk. Tidak ada lagi meja makan besar dengan lampu gantung mewah di atasnya. Hanya ada kasur tipis, kipas angin tua yang berdecit setiap kali dinyalakan, dan sebuah meja kayu reot tempat ia meletakkan ponsel bututnya. Malam-malamnya terasa panjang, dingin, dan penuh kesepian untuk makan sehari-hari. Raka hanya mampu membeli nasi bungkus dari warung tepi jalan. Kadang ia cukup dengan mie instan atau hanya sepotong tempe dan sambal. Jauh berbeda dengan dulu, ketika ia bisa dengan mudah memesan makanan di restoran bintang 5 tanpa harus berpikir dua kali. Setiap kali ia menyendok nasi sederhana itu ke mulutnya, hatinya terasa perih, bukan hanya karena lapar, tapi karena kenangan hidup mewahnya terus menghantui. Teman-temannya satu persatu menjauh. Mereka yang dulu selalu ada ketika ia sukses, yang selalu mengundangnya ke pesta dan bersalaman penuh hormat, kini menghilang. Nomornya jarang diangkat, pesannya sering dibalas singkat, atau bahkan tidak dibalas sama sekali. Raka akhirnya sadar, sebagian besar dari mereka bukanlah teman sejati, melainkan orang-orang yang hanya menempel ketika ia masih punya kekayaan. Kini, ketika ia jatuh, tidak ada yang benar-benar peduli. Keluarganya pun kecewa berat. Ibunya sempat datang ke kontrakannya, menangis melihat kondisi anak yang dulu ia banggakan, kini hidup mengenaskan. "Nak, kenapa kamu bisa sejauh ini? Kamu kan pintar. Kamu kan dulu bisa bangun usaha besar. Kenapa kamu bisa kalah hanya karena wanita?" ucap ibunya dengan suara serak. Raka tidak bisa menjawab, hanya menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya bahkan tak mampu berbicara banyak, hanya menatap dengan kecewa dan menggelengkan kepala.
Hubungan dengan keluarganya semakin renggang, bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena rasa kecewa yang terlalu dalam, dan Ayu, wanita yang dulu jadi pusat hidupnya, menghilang entah kemana. Setelah malam pengkhianatan itu, Raka tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Seolah Ayu benar-benar lenyap dari kehidupannya. Raka sempat mencoba mencari, menelepon teman-teman Ayu, bahkan mendatangi tempat karaoke di mana mereka pertama kali bertemu, tapi semua sia-sia. Ayu sudah hilang bersama semua kenangan manis dan pahit yang pernah mereka lalui. Hari-hari Raka kini dipenuhi penyesalan. Setiap pagi, ia duduk di depan kontrakannya, memandang jalanan yang ramai dengan orang-orang yang bergegas bekerja. Ia sering termenung, bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa jatuh sedalam ini? Bagaimana mungkin hidup yang dulu sempurna kini berubah jadi sehancur ini hanya karena cinta yang salah? Ia mengingat kembali setiap keputusan yang ia ambil ketika ia lebih memilih menemani Ayu daripada menghadiri rapat penting, ketika ia menjual mobil dan rumah demi mempertahankan hubungan yang rapuh, ketika ia menolak nasihat Dimas dan keluarganya. Semua kesalahan itu kini berputar-putar di kepalanya, menimbulkan rasa bersalah yang tidak ada habisnya. Ia ingin kembali ke masa lalu, ingin memperbaiki semua kesalahan, tapi ia tahu itu mustahil. Malam-malamnya semakin berat. Raka sering terjaga hingga larut, menatap lenggit-langgut kamar dengan mata merah. Suara hujan yang menetes dari atap bocor terdengar menyayat, seolah ikut menertawakan penderitaannya. Ia mencoba tidur, tapi bayangan Ayu terus muncul. Senyumnya, tawanya, cara Ayu memeluknya saat menerima hadiah, semuanya kembali menghantui. Namun setiap kali bayangan itu datang, rasa sakit di dadanya semakin menjadi-jadi, mengingatkan bahwa semua itu hanya semu. Raka juga kehilangan rasa percaya diri. Dulu ia berdiri tegak, berbicara lantang, penuh wibawa. Kini ia bahkan ragu untuk menatap mata orang lain. Setiap kali berjalan di pasar atau bertemu orang yang mengenalnya, ia merasa malu. Ia sering menunduk, takut orang akan mengingat siapa dirinya dulu dan menyadari betapa rendah dirinya sekarang. Dimas, satu-satunya teman yang masih peduli, beberapa kali mencoba menghibur. Ia datang membawa makanan, duduk menemani Raka bercerita. "Ra, hidup emang keras, tapi lu gak boleh terus kayak gini. Lu harus bangkit. Gue tahu lu bisa," kata Dimas. Raka hanya tersenyum pahit. "Dim, gue udah gak punya apa-apa. Semua habis. Gue udah hancur. Gue gak yakin masih ada kesempatan buat bangkit." Dimas terdiam, tidak tahu lagi bagaimana harus menguatkan sahabatnya. Hari demi hari, Raka semakin kehilangan arah. Ia tidak punya pekerjaan tetap, hanya sesekali membantu orang di sekitar kontrakan dengan upah kecil. Dari yang dulu memimpin ratusan karyawan, kini ia hanya mengangkat barang atau membantu membersihkan halaman orang. Setiap kali menerima upah yang hanya cukup untuk makan sehari, hatinya semakin teriris. Ia merasa seperti orang asing dalam tubuhnya sendiri. Ada kalanya Raka berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan kota yang dulu menjadi saksi kejayaannya. Ia melewati gedung-gedung tinggi, restoran mahal, dan butik mewah, tempat ia dulu sering berbelanja bersama Ayu. Semua itu kini terasa jauh, seakan-akan ia sedang melihat kehidupan orang lain, bukan kehidupannya sendiri. Di tengah semua keterpurukan itu, Raka mulai mengerti satu hal. Cinta yang salah bisa benar-benar menghancurkan. Ia yang dulu berpikir cinta bisa memberi kebahagiaan, kini sadar bahwa cinta juga bisa jadi racun yang perlahan melumpuhkan, membuat seseorang kehilangan logika, kehilangan segalanya. Meskipun begitu, jauh di lubuk hatinya, Raka masih sering berharap, harapan kecil yang membuatnya terus bernafas meski terengah-engah. Harapan bahwa suatu hari ia bisa bangkit lagi.
meskipun jalannya terasa mustahil. Namun setiap kali ia mencoba berpikir positif, bayangan Ayu dan luka pengkhianatan itu selalu menariknya kembali ke jurang kegelapan. Hidup Raka kini benar-benar tanpa arah. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya menjalani hari demi hari, menunggu waktu berjalan, berharap waktu bisa menghapus luka, meskipun ia tahu bekasnya akan tetap ada selamanya. Malam itu, Raka duduk sendirian di kursi reot depan kontrakannya. Lampu jalan yang redup menjadi satu-satunya cahaya yang menemaninya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan sesekali bunyi motor yang melintas. Hatinya terasa kosong, lebih kosong daripada ruangan kecil yang ia sewa. Ia menatap gelap ke arah jalanan, berharap ada sesuatu yang bisa membangunkannya dari mimpi buruk panjang ini. Namun ia tahu, ini bukan mimpi, ini kenyataan. Kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Sudah berbulan-bulan sejak ia kehilangan segalanya. Kekayaan yang dulu ia banggakan kini tinggal kenangan. Rumah besar yang dulu dipenuhi tawa kini dimiliki orang lain. Mobil-mobil mewah yang dulu berjejer di garasi kini hanya menjadi milik orang-orang yang membeli lewat lelang. Perusahaan yang dulu ia kelola dengan penuh semangat kini dipegang orang lain. Sementara ia hanya bisa membaca kabar dari koran bekas yang kadang ia temukan di warung kopi. Ayu pun benar-benar hilang, lenyap tanpa jejak. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Wanita yang dulu ia perjuangkan dengan segala cara, wanita yang ia jadikan pusat hidupnya, ternyata memilih pria lain dan meninggalkan dia tanpa rasa bersalah. Pengkhianatan itu bukan hanya merampas hatinya, tapi juga menghancurkan masa depannya. Raka mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Kekayaan bisa hilang, cinta bisa berkhianat, tapi waktu dan kesempatan tidak bisa kembali. Setiap detik yang ia buang untuk membahagiakan orang yang salah adalah detik yang tidak akan pernah bisa ia rebut kembali. Penyesalan itu menumpuk, membebaninya seperti batu besar yang menekan dadanya. Hari-hari Raka terasa sama saja. Bangun pagi dengan perut kosong, berjalan tanpa tujuan, lalu kembali ke kontrakan kecil hanya untuk menatap lenggit-lenggit dengan pikiran kacau. Ia sering bertanya-tanya, untuk apa ia hidup sekarang? Apa gunanya ia masih bernafas jika semua yang ia perjuangkan sudah hilang? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia tidak punya jawaban. Ia hanya diam, menunggu waktu berjalan. Kadang Raka berjalan menyusuri jalan kota, melihat orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka. Ada yang tertawa di kafe, ada yang bekerja keras mengangkut barang, ada anak-anak yang bermain bola di lapangan. Semua terlihat hidup, semua terlihat punya arah, sementara dirinya hanya seperti bayangan yang tersesat, tidak tahu tujuan, tidak tahu harus kemana. Ia ingat dulu bagaimana ia berdiri di puncak kejayaan. Orang-orang menghormatinya, memujinya, bahkan menyanjungnya. Ia selalu tampil percaya diri, seolah dunia ada di genggamannya. Tapi kini, ia bahkan ragu untuk menatap mata orang lain. Dari puncak yang tinggi, ia jatuh ke jurang terdalam. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada seorang pun yang benar-benar menolongnya saat jatuh. Satu-satunya yang masih sesekali datang adalah Dimas, sahabat yang setia meski Raka berkali-kali menolaknya. Suatu sore, Dimas datang membawa 2 bungkus nasi padang. Mereka makan bersama di lantai karena tidak ada meja layak. Ra, hidup gak berhenti sampai sini. Gue tahu lu hancur, tapi lu masih punya kesempatan. Jangan terus nyiksa diri sendiri, kata Dimas sambil menatap serius. Raka menunduk, menyendok nasi tanpa semangat. Dim, gue udah gak punya apa-apa. Lu lihat sendiri, gue udah jatuh terlalu dalam. Gue gak yakin masih ada jalan keluar buat gue. Dimas menghela napas panjang. Kesempatan selalu ada, Ra. Cuma lu aja yang belum mau lihat. Gue gak bisa paksa,
Tapi gue juga gak akan tinggalin lu. Kata-kata itu menyentuh hati Raka. Tapi tetap saja, ia belum mampu bangkit. Ia seperti kehilangan nyali untuk melawan hidup. Malam-malam panjangnya semakin pilu. Ia sering meneteskan air mata tanpa sadar. Air mata yang tidak habis-habisnya, seperti sungai yang tak pernah kering. Bukan hanya karena kehilangan Ayu, tapi karena kehilangan dirinya sendiri. Ia merasa bukan lagi Raka yang dulu. Yang kini tinggal hanyalah bayangan, sosok kosong yang berjalan di dunia tanpa tujuan. Pernah suatu malam, Raka berjalan ke jembatan kota. Ia berdiri di tepi, menatap sungai hitam yang mengalir deras di bawahnya. Angin malam menusuk kulit, tapi hatinya jauh lebih dingin. Sesaat ia berpikir, apa gunanya bertahan? Apa ada yang peduli jika ia lenyap? Namun tepat ketika ia menatap air yang berputar di bawah, ia mendengar suara tawa anak kecil dari kejauhan. Tawa polos yang mengingatkannya pada masa kecilnya, masa ketika hidup masih sederhana dan penuh harapan. Suara itu membuatnya mundur. Ia sadar, meski hidupnya hancur, ada alasan lain untuk bertahan. Karena hidup ini bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang mereka yang masih berharap ia bisa kembali bangkit. Namun, meski ia mundur malam itu, rasa sakit tetap tidak pergi. Hidupnya seperti lingkaran penderitaan yang terus berputar. Setiap pagi ia bangun dengan penyesalan. Setiap malam ia tidur dengan air mata. Tidak ada hari yang benar-benar ringan. Raka akhirnya mengerti satu hal. Cinta yang membutakan bisa menghancurkan segalanya. Ia yang dulu merasa paling beruntung karena punya Ayu, kini justru menjadi orang paling malang karena mempercayai wanita itu sepenuh hati. Ia kehilangan akal sehat, kehilangan sahabat, kehilangan keluarga, kehilangan segalanya hanya demi cinta yang salah. Di sebuah pagi yang dingin, Raka duduk termenung di depan kontrakan. Seorang anak kecil lewat sambil membawa roti. Anak itu berhenti, menatap Raka, lalu memberikan setengah rotinya. Om, makan ya, biar nggak lapar. Raka tertegun, menerima roti itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh begitu saja. Dari anak kecil yang bahkan tidak mengenalnya, ia mendapat kebaikan yang selama ini ia rindukan. Ia menggigit roti itu perlahan, merasakan hangatnya, seolah-olah roti sederhana itu lebih berharga daripada semua makanan mewah yang pernah ia makan dulu hari itu. Raka mulai berpikir ulang. Mungkin memang tidak ada gunanya terus menangisi masa lalu. Masa lalu tidak bisa kembali. Dan Ayu tidak akan pernah muncul lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima, meskipun sakit. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi mungkin masih ada arti jika ia berusaha bangkit sedikit demi sedikit. Namun tetap saja, rasa pilu itu tidak pernah benar-benar hilang. Bekas luka itu terlalu dalam. Setiap kali ia melihat pasangan yang tertawa bersama di jalan, hatinya kembali perih. Setiap kali ia mendengar lagu cinta di warung kopi, ia merasa dadanya sesak. Luka itu seperti duri yang tertanam, tidak bisa dicabut meski waktu terus berjalan. Pada akhirnya, Raka menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dari pria yang pernah berada di puncak kejayaan, ia jatuh ke jurang paling dalam. Dari orang yang pernah disanjung, ia kini hanya dilihat sebelah mata. Dari seseorang yang dulu merasa dicintai, ia kini hanya ditemani penyesalan. Cerita Raka berakhir di sana. Dalam kepiluan yang tak terbayangkan, air mata yang terus mengalir menjadi saksi bahwa cinta bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa membahagiakan, tapi juga bisa menghancurkan tanpa ampun. Hidup Raka kini hanyalah pelajaran pahit, sebuah pengingat bahwa jangan pernah menyerahkan segalanya pada cinta yang belum tentu setia. Dan begitulah kisah ini menutup tirainya dengan seorang pria yang duduk sendirian di kursi reyot depan kontrakan, menatap jalan yang sepi dengan hati yang sudah tidak pernah sama lagi.
Air matanya terus jatuh, membasahi pipinya, tanpa henti, tanpa pernah kering. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.